We are here in this very last days, very last Sunday for us in this year. Kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah kita nikmati. Saya senang sekali, saudara. Kemarin kita ibadah gabungan, hari ini juga kita bisa ada ibadah gabungan, dan ini adalah berkat Tuhan buat kita. Inilah kita sebagai satu keluarga, ya. Kita harus terus berucap syukur kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi saya ingin mengingatkan kembali apa yang sudah disampaikan lewat announcement tadi. Nanti pada tanggal 31 malam mulai jam 6, kita jam 6 sampai jam 10 itu, saudara, kita ada dinner bersama, kemudian kita akan ibadah perjamuan tutup tahun. Tapi di Brisbane, ya, kita gantian-gantian, ya, adakan di Brisbane. Jadi kami berharap untuk jemaat bisa hadir, ya, Gold Coast bisa hadir. Ya, saudara masih bisa tutup tahun di Gold Coast, jadi selesai ibadah langsung pulang nanti. Ya, oke, itu penting sekali. Senang sekali, terima kasih pelayan-pelayan, terima kasih untuk semuanya. Sepanjang tahun kebersamaan kita dalam pelayanan, saya mau katakan terima kasih banyak untuk semua yang sudah Anda dedikasikan dalam pelayanan. Saya ingin katakan terima kasih untuk apa yang sudah Anda korbankan. Terima kasih untuk apapun juga yang sudah kita lakukan bersama, kita raih bersama, ya. Semua berkat-berkat biar Tuhan kembalikan dengan limpahnya kepada semua pelayan baik Brisbane maupun Gold Coast. Dan sekiranya ada kekurangan, ada kelemahan, ada kesalahan, baik dari saya pribadi, keluarga, ataupun dalam pelayanan, izinkan saya mengambil tanggung jawab atas segala kekurangan dan kelemahan serta kesalahan. Dan biar Tuhan saja yang dimuliakan. Kemudian nanti kita mengakhiri tahun ini dengan penuh damai sejahtera. Tinggalkan yang tidak penting di tahun 2021 ini, supaya kita masuk di tahun 2022 dengan hati yang seperti lembaran kertas yang polos, yang putih bersih, ya. Kita memulai dengan goresan kehidupan yang baru di tahun 2022 nanti. Oke. Itu yang penting saya harus ingatkan kepada saudara-saudara. Dan saya selalu percaya bahwa di hari-hari terakhir setiap tahun adalah momen-momen yang paling krusial. Kenapa krusial, saudara? Ya, karena menjadi hal penting buat kita bagaimana mengakhiri tahun itu. Kita ending tahun ini dengan sebuah kemenangan atau sebaliknya. Tapi saya ingin mengencourage jemaat, akhiri tahun 2021 dan minta semua apa yang Tuhan sediakan selama tahun 2021 buat kita. Kita minta Tuhan, kalau boleh Tuhan, curahkan, lepaskan itu semua. Supaya 2022 kita memulai benar-benar dengan berkat yang baru. Amin, haleluya. Ayo lihat kiri kanan, kasih senyum dulu semua. Haleluya, kita semua satu keluarga. Semua lihat kiri kanan, oke, give you best smile to your neighbor. Okay, God is amazing to us. God is blessing us so much. So we need to honor and respect and love each other. Okay, puji Tuhan. Mari, saudara, pada hari Minggu yang terakhir, tanggal 26 Desember, saudara, kemarin adalah hari kita merayakan, memperingati, ya, dan kita adakan di Brisbane kemarin. Dan hari ini, ya, kita masih dalam rangka memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, sekalian juga dalam rangka mengakhiri tahun 2021. Sekalipun nanti kita masih ada ibadah untuk tanggal 31. Mari kita langsung membuka Alkitab kita. Saya ingin memberi judul topik khotbah hari ini, What Next, ya. Setelah Christmas, ya. Ada kalimat di situ, kembali pulang, ya. Ada ayatnya nanti, ya. Ayo kita buka Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15 mulai. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15. Oke. Sudah bisa mengikuti, saya baca buat kita semua. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf
dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Sampai di situ dulu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, malaikat Tuhan datang kepada para gembala di padang. Dan Alkitab berkata, saudara, ada sebuah pengalaman supranatural yang sangat kuat yang dialami oleh para gembala-gembala. Berapa minggu yang lalu saya katakan, kok kenapa berita itu tidak datang di ruang-ruang sakral, di tempat para imam, tapi justru datang di padang belantara, di mana para gembala sedang mengerjakan aktivitas profesional mereka. Spesial banget saudara, di dalam berita itu malaikat Tuhan mengatakan kepada para gembala bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus Yesus di kota Daud. Ada berita sukacita, kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Dan waktu para gembala mendengar berita itu benar-benar benar-benar mereka nikmati. Mereka tangkap itu di dalam hati mereka. Sehingga ada kesukaan di dalam diri mereka untuk menjumpai Yesus yang baru dilahirkan. Seperti yang malaikat-malaikat sampaikan kepada mereka. Dan dalam pembacaan kita tadi, kemudian para gembala itu pergi ke Bethlehem. Di tengah kesibukan mereka masing-masing, di tengah aktivitas mereka masing-masing, ingat di Bethlehem, mereka memiliki peternakan terbaik zaman itu. Sebab kambing domba di Bethlehem adalah domba-domba terbaik untuk persembahan-persembahan di mezbah. Jadi itu bisnis yang bagus, saudara ya. Tapi saya tidak membahas soal bisnisnya, itu bagian saudara ya. Tapi pesan pentingnya adalah di tengah kesibukan mereka Alkitab katakan cepat pergi hendak melihat Yesus. Wah. Mereka terbangun satu keinginan yang kuat hanya untuk datang melihat Yesus. Dalam bahasa kita hari ini, mereka cepat-cepat dengan penuh semangat datang beribadah. Kira-kira gitu. Lalu saudara, yang menarik adalah ketika mereka datang melihat bayi itu, Yesus yang baru lahir itu, mereka menceritakan kepada Maria dan Yusuf tentang apa yang mereka alami. Dan apa yang mereka ceritakan itu membuat Maria dan Yusuf dan orang lain mungkin itu kagum, heran dengan berita itu. Tapi kita nggak berhenti di situ, kita terus dalam ayat berikutnya. Ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara yang kekasih, 700 tahun sebelumnya, kelahiran Tuhan Yesus sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu exactly tepat seperti yang dinubuatkan. Yesus dilahirkan melalui seorang perawan, kemudian disebut Raja Damai, penasehat ajaib. Semuanya persis seperti itu. Lalu kemudian berita kelahiran Yesus juga datang kepada Maria dan Yusuf. Lalu berita yang sama datang juga kepada para gembala. Lalu ketika para gembala datang menemui Maria dan Yusuf, ada konfirmasi buat Maria dan Yusuf. Makanya Alkitab katakan begini, bahwa ketika Maria mendengar berita itu, Alkitab katakan ia menyimpan di dalam hatinya, ia menyimpan itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Menyimpan di dalam hatinya dan merenungkannya. Sehingga saudara, pada konteks ini kita harus melihat bahwa
Christmas harusnya menjadi pengalaman yang sangat privat di dalam diri masing-masing orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Sekali lagi, seharusnya Christmas menjadi sebuah pengalaman yang sangat privat untuk kemudian bisa kita renungkan. Sebab kenapa itu harus dikembalikan kepada makna yang sebenarnya? Karena kita dihadapkan dengan satu kali, saya katakan waktu beberapa minggu yang lalu, bahwa Christmas sedang digeser menjadi pesan budaya. Hanya sampai kepada holiday season. Bukan lagi kepada Christmas dalam makna spiritualnya, tapi digeser pada makna holiday-nya. Padahal jauh sebelumnya, Christmas pada awalnya dia memiliki sebuah pemaknaan yang sangat privat di dalam diri masing-masing orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk direnungkan. Berapa sering, saudara, berapa banyak kali kita melihat bahwa Christmas tidak lagi dalam makna yang privat untuk direnungkan, tapi mulai digantikan dengan kemeriahan, dengan kemewahan, dan hal-hal lain lagi yang tidak lagi berfokus kepada Tuhan. Padahal Christmas memiliki pesan yang sangat privat. Kenapa demikian? Sebab Christmas adalah tentang Tuhan yang turun dari sorga menjadi manusia. Christmas adalah tentang firman yang menjadi daging di dalam diri Yesus. Christmas adalah tentang kasih Allah yang begitu besar atas dunia ini supaya seluruh dunia dapat menikmati keselamatan. Itu esensi dari Christmas itu buat saya dan saudara. Dan itu yang seharusnya kita renungkan. Tidak boleh digantikan dengan kemeriahan apapun. Karena itu adalah sebuah pengalaman privat. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita semua. Menyelamatkan saya dan saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saudara percaya atau tidak. Sekalipun bagi sebagian orang hanya dimaknakan sebagai pesan budaya. Tetapi Christmas telah memberikan pesan moral yang sangat kuat dalam pertumbuhan peradaban manusia. Saudara kalau ke tempat-tempat di mana kekristenan adalah mayoritas, saudara akan lihat bagaimana pada setiap kali tanggal 25 Desember, saudara akan lihat gereja-gereja yang tidak saja penuh, tapi sampai di luar gereja, orang-orang duduk untuk datang beribadah. Pada bagian itu kita lihat positifnya orang datang, ada panggilan ke gereja. Di samping itu juga ada terbentuk karakter rohani, ada begitu banyak orang yang telah diubahkan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan Christmas. Banyak orang. Banyak orang yang telah mengalami mujizat melalui ibadah-ibadah Christmas. Kenapa? Sebab di dalam Christmas ada pesan kehidupan. Ada pesan tentang terang itu sendiri. Ada pesan tentang sukacita dan damai sejahtera yang sesungguhnya menjadi pesan utama dalam setiap Christmas. Jadi hal penting yang kita lihat pada bagian ini saudara, Christmas bermakna sangat privat untuk direnungkan oleh kita yang ada pada hari ini. Untuk Anda yang beribadah mengikuti streaming kami hari ini. Tapi saudara, saya tidak akan berfokus pada bagian itu. Tapi saya ingin mengingatkan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus merenungkan Christmas sebagai sebuah pengalaman yang sangat pribadi. Kita kembali kepada pembacaan di dalam Injil Lukas. Di sini saya mengambil ayat ini sebagai acuan dari tema kita hari ini. Injil Lukas pasal 20 tadi, ayat 20, pasal 20. Pasal 2 ayat 20, maaf. Injil Lukas pasal 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Setelah kita merayakan Christmas, setelah kita memperingati hari bahagia dalam tanda petik. So,
what next? Setelah perayaan Christmas itu selesai, apa yang terjadi? Apakah dia hanya tinggal sebagai sebuah pesan budaya dari kalender manusia yang harus dirayakan sebagai hari raya orang Kristen? Tidak. Perhatikan ayat ini. Kita lihat maknanya. Ketika gembala-gembala selesai mereka melihat Yesus, mereka memiliki pengalaman pribadi dalam melihat kelahiran Yesus. Mereka, Alkitab katakan mereka pulang. Waktu mereka pulang, sukacitanya nggak berhenti pada waktu mereka melihat dan menjumpai Yesus. Sukacitanya nggak berhenti ketika mereka ada dalam sebuah ibadah dalam bahasa kita. Tapi justru Alkitab katakan ketika mereka pulang, ketika mereka selesai dari perjumpaannya dengan Yesus, dengan bayi Yesus, ketika mereka pulang, Alkitab berkata, mereka pulang sambil memuji Tuhan. Mereka pulang sambil memuliakan Allah. Itu seharusnya yang harus terjadi di dalam hidup kita orang percaya. Makanya Christmas adalah pesan privat. Harus direnungkan. Kenapa? Sebab ketika kita merenungkan Christmas dengan baik, terbentuk sebuah pengalaman spiritual yang kuat. Untuk apa? Diharapkan ketika ada pengalaman spiritual yang sangat deep dengan diri kita, ada sukacita. Ada sukacita di dalam diri kita. Para gembala, Alkitab katakan mereka pulang, ada sukacita. Ada sukacita. Mereka pulang sambil memuliakan Allah. Mungkin pertanyaan berikut buat kita. Bagaimana dengan perayaan Christmasmu di tahun 2021? Apakah perayaan Christmas kita hari ini hanya tinggal menjadi sebuah kemeriahan, sebuah seremoni kekristenan yang semangat dan gairahnya berhenti di ruangan ini? Tidak. Kita berharap supaya ketika kita pulang, api sukacita itu akan kita terus bawa pulang. Kita pulang dengan semangat ingin memuliakan Tuhan. Kita pulang dengan semangat ingin memuji Tuhan senantiasa. Itu seharusnya yang menjadi makna penting menjadi pesan penting untuk semua orang Kristen. Setelah kita merayakan Christmas, setelah kita nyanyi, apa yang kita bawa? Kita bawa rasa capek melayani atau sukacita dalam berita Natal. Seharusnya semua keletihan kita dalam mempersiapkan Christmas itu sendiri terobati, tidak saja terobati, tapi ada kepuasan rohani. Saya ingin menangkap pesan itu. Setelah kita pulang mengikuti ibadah, bahkan di akhir tahun hari Minggu yang terakhir ini, saya ingin menangkap, saya ingin mengalami adanya kepuasan rohani. Adanya kepuasan rohani yang bisa membentuk kematangan, kedewasaan rohani buat kita. Supaya di hati ini selalu ada Yesus. Bukankah Christmas itu adalah tentang Yesus? Tidak ada Christmas tanpa Yesus. Tidak ada. Christmas adalah gathering tentang Yesus. Christmas adalah kita berkumpul tentang Yesus. Dan kita pulang dengan hidup yang diubahkan seperti yang dialami oleh para gembala. Setelah mereka beribadah, setelah mereka datang melihat Yesus, mereka pulang. Waktu mereka pulang, senyumnya menjadi berbeda. Semangatnya menjadi berbeda. Semangat sukacita ibadah itu memberikan kekayaan rohani. Sehingga saya mau katakan kepada saudara, begitu banyak orang mengalami mujizat di dalam ibadah Christmas. Banyak. Kenapa? Karena pengalaman yang privat tadi. Yang direnungkan. Makanya renungkan kelahiran Yesus. Tidak lagi tentang bayi mungil di Bethlehem.
dalam kesederhanaannya. Tidak. Perayaan Christmas di tahun 2021 adalah semangat kelahiran kembali. Semangat kedewasaan rohani. Semangat kehidupan baru yang kita terima dari Tuhan. Untuk kita terus memiliki karakter rohani yang senang memuji Tuhan. Senang memuliakan Tuhan. Betapa senang para gembala-gembala. Mereka pulang ke tempat pekerjaan mereka. Mereka pulang ke rumah mereka. Hatinya berbeda suasananya. Jemaat Gold Coast, Jemaat Brisbane. Pulang nanti dengan sukacita. Pulang dengan pengalaman spiritual yang baru. Saya katakan tadi bahwa ini hari Minggu terakhir. Ingat kebaikan Tuhan sepanjang 2021. Bawa dan renungkan Christmas tahun 2021. Ini perayaan Christmas terakhir buat kita. Perayaan Christmas terakhir buat kita. Pulang dengan hati yang penuh dengan berkat rohani. Pulang dengan hati yang terisi, bejana hidup kita terisi dengan pengalaman dengan Tuhan Yesus. Kalau Maria menyimpan itu di dalam hatinya dan merenungkannya, maka seharusnya kita semua. Kita nyanyi tadi, seorang anaklah lahir untuk kita, untuk Anda dan saya. Bukan untuk saya, untuk kita. Dia penasehat ajaib. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Coba kita lihat. Yang pertama kita lihat tadi itu makna Natal. Natal membuat orang bersukacita. Haleluya. Christmas membuat orang bersukacita. Christmas membuat orang memuliakan Tuhan. Christmas kita hari ini harus membentuk sukacita dan memuliakan Tuhan. Jangan sampai pulang berantem. Jangan sampai pulang bawa masalah lagi. Jangan sampai pulang bawa hal-hal yang negatif lagi. Pulang bawa sukacita. Haleluya. Amin. Ya, pulang bawa suasana hati yang baru. Ya, Anda telah mengalami Tuhan dalam ibadah hari ini. Anda harus pulang dengan hati yang berkobar-kobar. Dengan semangat yang ingin memuliakan Tuhan. Tahun 2022 nanti waktu kembali beribadah. Waktu kembali melayani. Karakter rohani kita terbentuk pada level yang baru. Level yang lebih tinggi. Kita lihat pengalaman dan makna Natal pada bagian yang lain di dalam Injil Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua. Ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ini adalah kisah tentang para Majus. Kisah tentang para Majus. Datang dari tempat yang jauh. Datang dari tempat yang jauh, mereka dituntun oleh bintang. Mereka dituntun oleh bintang. Dengan latar belakang keilmuan mereka, Tuhan bicara melalui keilmuan mereka untuk memahami, melalui apa yang mereka lihat, bahwa ada seorang raja yang baru lahir. Seorang raja yang berbeda dengan raja yang lain. Sehingga para Majus dari tempat yang sangat jauh, mereka datang dan Alkitab katakan, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacita, mereka datang dengan sukacita. Mereka ingin tahu di mana. Berbagai cara mereka datang. Bahkan mereka sampai menggunakan jaringan diplomatik untuk datang menemui raja. Hanya untuk tahu di mana sih raja yang baru lahir. Dan kemudian ketika mereka melihat bintang yang menuntun mereka ke Bethlehem, Alkitab katakan ada sukacita. Mari saudara, kita latih hidup kita untuk belajar bersukacita.
sukacita setiap kalimu datang beribadah. Bersukacita dalam setiap kali ibadah. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah. Wow. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Perhatikan 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Pada pengalaman yang pertama para gembala, waktu mereka pulang dari Christmas, waktu pulang dari melihat Yesus, ada sukacita. Pengalaman para majus di sini, pada waktu mereka pulang, pengalamannya berbeda. Ada, saya akan jelaskan nanti, ya, ada suasana yang berbeda. Tapi kita lihat dulu, saudara. Sukacita dari para orang majus ini waktu menjumpai Yesus. Dan Alkitab katakan sukacita mereka ungkapkan melalui persembahan mereka. Sukacita mereka ungkapkan melalui persembahan mereka. Makanya gereja kita, baik Brisbane Gold Coast, kita belajar di momen-momen Christmas, ibadah-ibadah Natal, kita mau mempersembahkan korban yang terbaik, menghormati Tuhan dalam pelayanannya. Ya, dalam pelayanannya kita bawa korban kita untuk misi, memberkati pekerjaan Tuhan, menghormati Tuhan melalui kita bisa support pekerjaan Tuhan. Dikatakan para majus ini mereka bawa korban. Ya. Dan pada zaman itu, saudara, pemberian atau korban adalah bentuk respect, penghormatan kepada orang di mana dia memberikan korban itu. Saya selalu katakan, persembahan kita atau korban apapun yang saudara berikan, itu tidak pernah membuat Tuhan lebih kaya. Enggak pernah. Tidak ada yang bisa kita buat kemudian membuat Tuhan lebih kaya, tidak. Tapi setiap korban pemberian itu adalah tentang kita di hadapan Tuhan. Sebab itulah sikap hati kita. Sebab itu adalah karakter rohani kita. Sebab generosity adalah definisi dari iman. Iman adalah tentang doa, pertobatan, dan generosity. Bentuk penghormatan kita kepada Tuhan harus diungkapkan. Bentuk sukacita harus dibuktikan. Kita bersyukur kepada Tuhan, gereja kita, Tuhan pilih untuk bisa memberkati pelayanan, memberkati teman-teman kita di Indonesia, memberkati dalam 4 tahun terakhir ini kita sudah membangun berapa banyak pastori dan gereja. Bukan untuk kebesaran nama kita, tapi kita bersyukur Tuhan mempercayakan. Dan Tuhan boleh menjamah hati saudara, memberkati saudara, sehingga saudara willing untuk terus memberkati. Dan kita akan terus melakukan itu sejauh Tuhan berkenan kita melakukan itu. Hati yang generous. Hati yang generous. Sehingga saudara penting buat kita menjaga karakter itu sebagai gereja yang cinta pekerjaan Tuhan. Gereja yang cinta hamba-hamba Tuhan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sedang berdoa untukmu. Hari ini. Mereka mengingat bentuk support Anda. Dan mereka menyebut Anda di dalam doa mereka. Bersyukur kepada Tuhan. Kita masih bisa memberkati. Itulah hari Natal kita. Itulah Christmas kita. Saya mendengar begitu banyak kesaksian dari hamba-hamba Tuhan. Yang menerima berkat yang Anda kasih. Dan hari ini pun kita sedang membangun gereja yang sementara. Sementara bangun. Kita akan terus mengucap syukur kepada Tuhan. Enggak ada yang bisa kita buat kepada Tuhan untuk membalas kebajikannya. Tapi apa yang bisa kita buat, lakukan dengan sepenuh hati. Sehingga tahun depan menjadi tahun ucapan syukur. Sehingga tema pelayanan kita pada tahun 2022 adalah ungkapan syukur kepada Tuhan. Dari ayat 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu tema pelayanan. Menjadi gereja yang mengucap syukur kepada Tuhan.
Gereja yang tahu arti mengucap syukur. Dan harus, ungkapan syukur itu harus dibuktikan. Dan kita harus menjaga karakter. Kita memulai dengan belajar memberikan korban sulung setiap tahun. Untuk misi. Bukan buat hamba Tuhan. Untuk misi. Korban sulung kita. Dan kita sudah lakukan itu bertahun-tahun. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Kembali kepada poin. Ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi para orang Majus supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Pada waktu mereka datang, mereka tanya kepada Herodes, di mana sih Yesus lahir? Dan Herodes gak suka ternyata. Waktu mendengar berita itu. Sehingga ada potensi bahaya kalau mereka kembali ke jalan pada waktu mereka datang. Dan Alkitab katakan, waktu orang Majus ketika mereka melihat Yesus, ketika mereka menjumpai Yesus yang baru lahir itu, ada kesukaan, ada pengalaman spiritual yang sangat kuat pada waktu mereka pulang. Alkitab katakan, mereka diperingatkan melalui mimpi supaya mengambil jalan yang lain. Mengambil jalan yang lain. Apa maknanya, saudara? Ya, setelah mereka kembali dari melihat Yesus, mereka diperingatkan untuk mengambil jalan yang lain. Dalam makna rohani kita bisa menangkap pesannya adalah Tuhan memberikan jalannya, memberikan solusi. Tuhan memberikan caranya. Jadi Christmas setelah kita pulang, so what next? Itu pesan saya. Waktu kita memperingati Christmas, selesai kita menikmati pengalaman spiritual dalam ibadah Christmas. Tidak saja pengalaman sukacita untuk memuliakan Tuhan, tapi Immanuelnya. Kemarin saya bicara tentang Immanuel. Ada penyertaan Tuhan. Sehingga kita yang sukacita Christmas, pengalaman dengan Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan orang yang beribadah, yang datang dengan sukacita kepada Tuhan, pulang tanpa pembelaan Tuhan. Makanya mereka pulang, Tuhan kasih jalan keluar. Makanya pada konteks ini yang menjadi makna Natal pada bagian ini adalah di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Katakan amin. Di dalam Tuhan selalu ada solusi yang terbaik. Kita mungkin memiliki pikiran dan rencana yang terbaik, yang kita pikir matang, kita pikir itu yang terbaik. Tapi itu belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Belum tentu rencana kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada saatnya rencana kita harus diinterrupt sama Tuhan. Supaya jalan yang kita pikir baik itu, tapi justru membahayakan. Dan di dalam ibadah-ibadah seperti ini, waktu kita dalam menjumpai Kristus, dalam perayaan Christmas, Tuhan memberikan kita pencerahan. Kita mengerti, oh iya, ada cara yang lain, ada jalan yang lain yang Tuhan kehendaki. Untuk apa? Untuk menghindarkan kita dari resiko, menghindarkan kita dari bahaya. Jadi Christmas adalah tentang berkat rohani yang memberikan sukacita di dalam diri kita, di dalam hati kita. Juga memberikan perlindungan, sebab disitulah makna Immanuel. Immanuel buat kita semua. Pengalaman yang ketiga. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu,
yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Ada seorang yang bernama Simeon, ada juga Simeon dan Hana, tapi saya nggak baca tentang peristiwa Hana, tapi Simeon. Alkitab katakan dia orang yang saleh, orang yang benar, orang yang dihidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan Alkitab katakan kepadanya telah diberitakan bahwa dia tidak akan meninggal sebelum dia melihat Mesias. Dan pada waktu yang sama Yesus yang berumur 8 hari dibawa ke bait Allah untuk memenuhi apa yang dituntut melalui hukum Taurat. Dibawa ke bait Allah. Dan apa yang terjadi? Waktu Simeon melihat Yesus yang masih baik, dia menggendong bayi Yesus. Dan dia bersuka cita. Roh Kudus memberikan pernyataan kepada Simeon untuk mengenali bahwa itulah Mesias. Dan waktu dia Alkitab katakan dia melihat Yesus dan dia menggendong Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia katakan begini. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Dalam bahasa kita katakan, sudahlah, sekarang saya boleh, mau mati pun boleh. Yang penting aku telah mengalami Yesus. Haleluya. Yang penting aku telah mengalami Yesus. Tidak ada kebahagiaan yang paling tinggi dibandingkan dengan perjumpaan pribadi dengan Yesus. Sehingga Simeon pada waktu dia melihat Yesus, Roh Kudus memberikan pernyataan untuk mengenali Yesus. Dia menggendong Yesus dan dia katakan, Tuhan, sekarang aku siap. Sekarang aku siap. Biarkanlah hamba ini pergi dalam damai. Dan dia katakan, sebab mataku telah melihat keselamatan. Wow. Christmas adalah perjumpaan pribadi dengan Yesus yang memberikan rasa damai. Memberikan damai. Tidak saja tentang sukacita, tidak saja tentang perlindungan, tapi tentang sebuah kepuasan hidup yang melebihi segalanya. Seperti Simon berkata, aku mau mati pun boleh. Sebab damai sejahtera itu telah memenuhiku. Sebab aku telah melihat keselamatan itu. Haleluya. Dan itu yang Tuhan nyatakan buat kita. Hari ini Kristus Yesus lahir buat kita. Keselamatan bagi sekalian bangsa. Terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa. Dinyatakan Allah buat saya dan saudara pada hari ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti halnya Simeon. Pada waktu melihat Yesus. Mengalami kepuasan. Maka demikianlah kerinduan kita semua. Demikianlah sukacita kita semua. Demikianlah apa yang menjadi kehendak Tuhan buat hidup saya dan saudara. Christmas 2021. Bagaimana dengan Christmasmu? Bagaimana dengan Christmasmu tahun ini? Bagaimana dengan Christmas kita hari ini? Setelah ibadah ini selesai, kita pulang dengan pengalaman spiritual yang berbeda. Hari ini manusia rohani kita berani mau berkata, aku telah melihat keselamatan itu. Aku telah melihat keselamatan itu. Immanuel, Raja Damai, Penasehat ajaib, Bapa yang kekal, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kita akan pulang nanti setelah merayakan Christmas. Saya mau menangkap berkat rohani. Saya mau. Saya nggak mau pulang mengakhiri Christmas 2021 dengan pengalaman yang sia-sia. Kalau boleh mengalami seperti Simeon, saya berkata, Tuhan, terima kasih. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada.
Tuhan, terima kasih buat kehangatan. Terima kasih buat berkat rohani. Sepanjang 2021, aku telah mengalami Tuhan yang memelihara. Dia Allah Ebenezer sampai detik ini. Dia Allah Immanuel untuk mengakhiri 2021. Bahkan 2022, dia tetap Allah Immanuel buat kita. Alami sukacita, akhiri 2021 dengan sukacita dan kerinduan memuliakan Tuhan. Jangan takut. Di dalam Tuhan selalu ada solusi. Orang yang mencari Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan tidak akan biarkan. Selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Setiap doa, persekutuan, keintimanmu dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Di dalam diri, dalam hati kita ada perjumpaan pribadi yang sangat spesial buat kita semua. Merry Christmas, selamat Natal untukmu, untuk keluargamu. Selamat Natal untuk kita semua. Selamat Natal, salam kasih Kristus buat kita semua. Akhiri tahun 2021 dalam sukacita Tuhan. Dalam semangat yang baru kita akan awali dengan wajah yang terangkat kepada Tuhan dan berani berkata terima kasih. Tinggalkan yang gak penting di hidup kita. Berjalan di dalam Tuhan dengan semangat yang baru. Seorang anak lagi. Saya rindu kita nyanyikan lagu ini. Kita bangkit berdiri bersama.